Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Pelakor memang jelas-jelas adalah penyebab sebuah rumah tangga bisa hancur. Namun, pernahkah Anda sadar bahwa selain pelakor, orang-orang ini juga bisa membuat rumah tangga hancur berantakan? Yang pertama itu ibu mertua. Loh, kenapa ibu mertua bisa membuat rumah tangga anaknya hancur berantakan? Perlu Anda tahu bahwa banyak sekali kasus perceraian juga disebabkan karena terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan rumah tangga. Ada sekitar 4 dari 10 orang yang datang pada saya yang mengeluhkan mengenai kehancuran rumah tangganya itu tidak lain disebabkan oleh mertua. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih berpikir, kok mertua bisa jadi penyebab hancurnya rumah tangga seseorang? Nah, ada sebuah kasus di mana seorang ibu rumah tangga menelpon saya dan bercerita mengenai kehidupan rumah tangganya yang masih satu atap dengan mertua. Dia bercerita panjang lebar mengenai semua hal terkait mertuanya. Mertuanya yang suka ikut campur dalam segala urusan keluarga, mulai dari masalah masak-memasak, mencuci, bahkan makanan pun ikut campur. Kalau klien saya ini salah, langsung diadukan ke anaknya. Alhasil, jika si anak atau si suami ini tidak bisa bersikap netral, dia pasti akan membela ibunya dan seolah-olah tanpa tahu penyebab pastinya akan menyalahkan si istri. Tidak hanya itu, klien saya ini juga bercerita kalau segala urusan pekerjaan dan mengurus anak pun si ibu mertua ini sering ikut campur. Seperti bagaimana cara mendidik anak yang benar dan lain sebagainya. Dan yang lebih buruknya lagi, setiap kali bercerita pada si suami, ibu mertuanya ini sering cerita yang tidak sama dengan kenyataannya. Ya, seperti dia itu tidak suka dengan si klien saya ini. Hal ini seringkali membuat dia dan suaminya bertengkar. Hingga akhirnya si suami hanya melihat bahwa semua yang terjadi ini memang karena istri yang tidak becus. Apakah di antara Anda ada yang merasakan atau mengalami hal yang sama dengan klien saya ini? Boleh diceritakan di komen bagaimana perlakuan ibu mertua Anda kepada Anda. Dan bagaimana cara agar Anda bisa tetap bertahan dan juga menanggapi hal ini. Anda bisa melihat di video saya sebelumnya mengenai cara untuk mengatasi mertua yang suka mengkritik. Yang kedua, kakak ipar. Tidak hanya ibu mertua, namun kakak ipar juga bisa menjadi penyebab retaknya sebuah mahligai rumah tangga. Sebagai kakak ipar terkadang merasa bahwa apa yang dilakukannya atau ikut campur mengenai rumah tangga adiknya itu adalah hal yang wajar. Namun ini justru bisa mengakibatkan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya kalimat yang sering digunakan oleh seorang kakak ipar itu seperti ini. Seharusnya istri kamu itu bisa dong hal itu. Hal yang lebih buruk lagi dan bisa jadi pertengkaran rumah tangga itu adalah ketika suami Anda terbiasa menceritakan segala hal mengenai rumah tangganya pada kakak ipar Anda. Stop melakukan ini karena hal ini bisa jadi membuat rumah tangga Anda semakin hancur. Dan ini adalah pesan untuk Anda, baik istri maupun suami, stop bercerita hal mengenai rumah tangga Anda pada orang lain. Apalagi jika hal itu adalah hal yang sensitif karena bisa jadi hal itu akan menjadi penyebab dari hancurnya keluarga Anda. Yang ketiga adalah tetangga. Orang terdekat Anda saja bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga, apalagi tetangga. Coba bayangkan Anda secara tidak sengaja menceritakan mengenai rumah tangga Anda karena keasikan ngobrol. Anda menceritakannya hanya pada satu orang, namun ternyata beberapa hari kemudian satu kampung mengetahuinya. Jika pasangan Anda bukan tipe orang yang bijak dan bisa menempatkan diri, hal ini bisa jadi api yang akan menghanguskan rumah tangga Anda. Selain itu, sebagai manusia biasa, ucapan orang lain itu terkadang akan lebih didengarkan dibanding orang yang dekat. Apalagi orang lain atau tetangga Anda itu sudah dikenal oleh pasangan Anda dengan baik.
Ucapannya pasti akan lebih diserap oleh pasangan Anda dibandingkan apa yang Anda katakan. Apakah Anda pernah mengalami konflik keluarga yang disebabkan oleh tetangga Anda? Boleh share di komen. Siapa tahu hal itu akan membuat siapapun yang membaca komen di bawah nanti akan lebih mengerti mengenai bahayanya hal ini dalam kehidupan rumah tangga. Kira-kira selain pelakor, hal apa yang sering membuat keluarga Anda itu bertengkar dan tidak harmonis? Bolehlah share di kolom komentar. Atau jika Anda ingin mencari solusi spiritual mengenai rumah tangga Anda karena mungkin terlalu pribadi untuk diceritakan di kolom komentar, Anda bisa langsung menghubungi 0812 1800 907 untuk mendapatkan solusi spiritual terbaik untuk Anda. Itulah 3 hal sepele yang bisa membuat rumah tangga Anda hancur berantakan selain pelakor. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin bergabung dan mendapatkan informasi terupdate serta terbaru dari saya, Anda bisa subscribe di channel Telegram saya pada link di deskripsi di bawah ini. Salam harmonis dari saya, Nyai Skarkeno.